Selamat datang di channel Chonam Sensei, channel berbagi informasi dan ilmu seputar peternakan. Di episode sebelumnya, kita telah membahas pembangunan kandang milik Pak Wahyu di daerah Lampung, tepatnya di Seputih Banyak, Lampung Tengah, daerah Setiabumi. Hari ini sudah sampai di Lampung, tepatnya daerah Seputih Banyak. Ayam jantan loh, Tina itu paling mudah bagaimana Pak Zed? Dengan sentuhan sedikit saja, dengan tanpa tenaga, air itu bisa diminum dengan mudah. Kandang ini kan bangunannya sudah terbuat. Di part 3 ini merupakan part terakhir kita di kandang Pak Wahyu. Kita akan membahas tentang kendala saat di lapangan, keuntungan menggunakan kandang rak koloni, dan berbincang-bincang dengan ayah Pak Wahyu. Yuk, ikuti terus perjalanan Chonam Sensei Channel di Tour Sumatera. Pada suatu hari, di saat angin timur membawa kabar dari seberang lautan, seorang pengembara melangkahkan kaki ke tanah yang jauh. Ia bernama Chonam Sensei. Bukan untuk menaklukkan, bukan untuk meninggikan nama, melainkan untuk mencari ilmu dan membaginya kembali. Ia menyeberang lautan, menuju tanah para saudara, yang terpisah oleh ombak, namun disatukan oleh tujuan. Di dunia persilatan ayam broiler, ilmu bukanlah senjata untuk mengalahkan, tetapi cahaya untuk menerangi. Mencari kitab, mencari pengetahuan, menguatkan yang kuat, dan menopang yang lemah. Karena begitulah dasar ajaran sejati, ilmu yang disimpan akan mati, ilmu yang dibagi akan abadi. Chonam Sensei adalah CEO peternak hebat Nusantara. Inilah waktunya. Chonam Sensei mengarungi samudra, melintasi gunung, mengembara ke Pulau Sumatera. Tanah yang kaya, tanah yang kuat, tanah para peternak tangguh. Dan sejarah akan dibuat. Kan lantai atas ini ternyata ada sedikit trouble teman-teman. Kemarin tuh saya cerita ya, ada kendala di bagian blower dinamo. Nah, kita pesen sekitar 16 blower dari pabrik, itu ada sekitar hari ini tuh 5 ya. 5 itu tiba-tiba dinamonya itu ya terbakar ceritanya ya. Itu memang murni dari stok pabrik ya. Kita ganti, kita garansi, kita ganti semuanya baru ya. Dan kondisi seperti ini kita pasang juga karena kita juga ada kerjaan di Lampung, di daerah metro, dekatnya kandangnya Marfahan, teman-teman tahu ya. Nanti kita akan ngonten bersama Mas Fahan juga ya. Jadi kalau sama tim Ragil, sebenarnya ini sudah sering terjadi beberapa tempat karena kerjaan kita itu banyak, nggak satu di Jawa aja, ada di luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Bali ada, di NTT juga ada. Pastinya kan ini kita mengeluarkan barang banyak nih dari pabrik lah. Ternyata di pabrik itu ada trouble seperti ini. Blowernya bagus, ya mungkin ini faktor ada stok lama ya. Ini kalau dipakai stok lama itu tidak maksimal. Ini tiba-tiba mati untuk dinamonya ya. Tapi kita ya itu, kalau sama tim Ragil, karena kita pemborong Nusantara, kita utamakan pelayanan yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya owner itu puas. Ya kalau memang kejadian seperti ini, dinamonya tiba-tiba rusak ada 5, ya kita ganti total. Jangan khawatir. Ya, karena semua itu kita dasari awalnya itu kita sama-sama enak, jadi kita itu harus untuk kandangnya itu hasilnya juga sesuai apa yang diharapkan oleh owner. Jadi kalau misalnya ada yang rusak, kita itu garansi. Memang kalau kita lihat kandang rak koloni itu kualitas sayapnya wah
top markotop. Nah, kalau begini tuh kita seneng. Mau masuk ayam kelihatan sekarang umur 28 itu di hati tidak was-was kalau lihat kondisi ayam seperti ini merah-merah sehat. Wah, itu kayak sudah dipastikan ya, mudah-mudahan ya ini nanti jadi panen yang mendapatkan predikat IP 500. Walau IP 500 itu nggak gampang, tapi banyak peternak yang bisa teman-teman, seperti Bapak Saiful Bojonegoro, Bapak Suwaji, ada Ibu Emma, ada teman-teman saya yang di Kalimantan, Mas Rudi, terus ada yang dari Lampung, Mas Farhan juga. Karena mendapatkan IP 500 itu kuncinya ya cuman kebersihan. Kandang postal bisa seharusnya. Pokoknya kebersihan. Kalau kandang rak ini kan tujuannya untuk kebersihan. Ya ayam itu sama kowe itu dipisah. Nah, karena ayam sama kowe dipisah, jadi ayam itu bersih. Amoniaknya juga sangat minim sebab kowe-nya diambil. Terus tingkat kesehatan ayam pasti akan meningkat. Makanya itu semakin bersih kandang, semakin sehat ayam dan semakin optimal di pertumbuhan. Seperti ayam itu senang tinggal hidupnya di sini itu makan dan minum, terus kemudian tidur istirahat, fokus ke pertumbuhan. Dan setiap 1 meter per 1 meter itu hanya dihuni oleh 20 ekor atau mungkin di bawahnya di 18 ekor atau di 16 ekor per meter. Jadi untuk satu tempat pakan hitungannya begini, ini untuk 20 ekor, tidak dibuat rame-rame. Jadi fokus ya pakan yang di sini tidak tercampur dengan yang di sana, karena jumlah populasi yang di sini secara hitungannya per meter 20 ekor ya itu untuk ayam segitu. Nah, tidak berebutan yang ayam sebelah sana akan merebut pakan yang di sini, sebab ayam itu juga ada sistem hierarkinya ya. Itu sifat hewan hierarki, dia akan menindas mana yang kuat, itu akan menindas yang lemah. Dan sistem dari kita untuk menseleksi ayamnya mudah, karena ini dari 1 meter persegi isinya 20 ekor atau mungkin ini sekitar 3 meter ke sana dan 2 meter ke sana itu rilisnya enak. Kalau ayamnya yang kurang besar tinggal diambil. Oh ini ya, itu yang ambil yang ayam ini ya tinggal ditaruh di pojok sana. Oh di dekat drawer gitu, tinggal gampang ambilnya. Tidak kalau dalam kandang ayam postal atau yang ayam full itu ngambilnya susah. Kalau ini juga ngambil aja mana yang kurang sehat atau ayam kecil dengan difokuskan di pertumbuhan dekat drawer sana. Kalau ayam sakit di sana kan gampang rawatnya. Kalau di pojok sana nanti akan menular sakitnya, karena di sana adalah dekat saja. Ini beliau Pak Yanto namanya, bapaknya Pak Wahyu. Bapaknya. Ya, Saya ketemu dengan sosok-sosok. selama saya bekerja di sini, Masya Allah, Bapak ini sangat memudahkan, sangat membantu. Kalau ada apa-apa, komplain aja Pak, nggak apa-apa. Kerjaan kita ya ini seperti ini, mungkin kurang senang tapi ya silakan. Mungkin boleh. ada kritik saran supaya kita juga bisa lebih berkembang. Monggo, mungkin bisa Monggo Pak Yanto, pengalamannya sampean. Dari kandang sebelah kan, sebelah postal, di 20.000 dengan berapa pekerja, terus ini dengan kandang rak perdana ini pekerjanya berapa, terus perkembangan ayamnya bagaimana. Kalau sampai lihat sepintas sejauh ini, mumpung masih belum panen ini, masih udah mutlapan Pak Yanto. Kita ini sangat berterima kasih sama Pak Jaya. Karena apa? Orang mau bikin kandang itu rumahnya udah ketemu sama Pak Jaya. Rumusnya ya rak ini. Tinggal kita yang caranya kandang rak ini bagaimana caranya pelaturannya ngerjain. Cuma itu aja. Kalau kita peraturan cara rak, kerja cara rak itu insya Allah 99%. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau sempurna kan 100%, 99%. Ya. Sejauh ini Pak Yanto ya, dari mulai check-in, saya ngawal kurang lebih 14 atau 15 hari waktu itu ya. Menurut sampean ini apa ini perkembangan ayam itu? PPL nggak komen Pak. Nggak komen. Nggak komen sama sekali. Dulu ini gitu. Ya betul. Ini Pak. Alhamdulillah luar biasa. Kalau kan sering berkunjung kayak kandang rak ya Pak Yanto ya. Mungkin ini masih proses beradaptasi tadi ya. Kalau belum sempurna memang belum ini. Betul. Terbukti masih lalat masih ada. Ya betul. Karena pertama ini periode perdana. Ya. Pekerja ini masih terbiasa dengan konsep kandang postal. Ya. Masih Nah, belajar. masa transisi ini butuh adaptasi, Betul. butuh banyak penyesuaian. Ya.
Yang kedua, memang ini kandang belum terkondisi dengan rumah kuhe ukuran yang layak. Kedepannya apabila nanti kita dapat hasil yang bagus dari periode pertama ini, insya Allah segera dibangun rumah kuhe yang cukup konsep. konservasi semua segala sesuatunya insya Allah. Karena kita sempat masih belajar. Iya Pak. Dari masalah lalat dulu insya Allah bisa teratasi, bisa berkurang. Ya. Betul, betul. Alhamdulillah wis. Saya yakin nanti akan jauh lebih baik teman-teman karena Pak Azhar sendiri juga terus mendampingi kalau ada apa tadi sudah tak sampaikan. Maklum, saya itu pengennya kandang rak koloni itu bebas lalat, bau juga, kandangnya sudah bersih. Kalau kurang ngerti teman-teman sedang sekarang menghadapi kandangnya beralat bau, boleh tanya ini nomornya di 085 855 477 774. Saya ulangi lagi di nomor Amin 085 855 477 774. Nanti kalau pengen misalkan main kendalanya Bapak Yanto, silakan buatan Pak. Asal. Sangat terbuka. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi silakan tanya sana. Mungkin daerah ini daerah seperti banyak. Lampung Ternyata kenal pengen main ke sini. Monggo, sudah diberikan sama beliau Pak Yanto di nomor saat itu. Kita dari tim Blitar Jawa Timur itu membuka lebar ya informasi. Bahkan pengen tanya seputar koloni nanti dibantu Pak Zed. Boleh. Saya juga. Pokoknya kita terbuka lah ya. Kalau masalah ini ya, tadi kan saya pengen komenannya apa? Ya tadi kembali gak sempurna mungkin gitu ya, tapi saya Periode pertama lah. maklumi sama beliau. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, alhamdulillah masih maksimal. Ini umur dengan bobot ini maju 1,5 hari. Kita ada data. Nanti Ada ada data. recording yang akan saya upload. Boleh tunjukkan? Boleh. Mantap. Siap. Dengan bangga saya akan tunjukkan. Bapak Yanto total kandang, jadi kan Pak Yes, pas Wahyu sama Bapak kan sama aja ya. Depan itu 24.000 postal. Punyanya anu, Pak Wahyu juga. Wahyu juga. Ini yang kandang ini dibangun untuk 60.000 sebenarnya ya. Kalau dengan densitas yang berlaku di Jawa Timur, ini cukup dengan 30.000 per lantainya. Tapi mungkin di Lampung masih belum terbiasa. PT-PT di sini itu masih takut untuk menerapkan densitas tinggi, sehingga check-in perdana ini kita cuma diisi 46.000. Itu sama dengan 13 ekor per meternya. Ya. Di kemudian di periode berikutnya insya Allah akan ditambah ke 15 meter per ekornya, sehingga ketemu 50.000. Kalau saya Pak Yanto boleh tahu ini bangun kandangnya kan konstruksi cor ya. Cor ya. Yang betonnya lah 20 kali 20 atau 18 ini 12 12. Anu 18 tiangnya ini. Tiangnya papannya kan 20. Taruhlah bersih itu jadi 18 ya. 18. 18 kali 18 dengan ukuran 12 meter kali 132. Betul. Konstruksi cor ini papan bawahnya, Ya. terus atapnya spandek atau Pandek. spandek? Rangka atapnya kan Bajaringan. AC, bajaringan. Total berapa? Ya ini kita harus tahu. Sebenarnya kurang lebihnya saya tahu, tapi saya mau ngomong agak berat ini. Kayunya 500 sama bed. Terus Ya. adalah 600 lebih. Kurang lebih ya. 600. Oke, ini untuk Kayunya aja. kayunya aja 600. Iya. Terus biaya Kalau bed. Upgrade dan peralatan yang mumpuni di sini itu memang kita Terus berapa? Habis berapa kemarin? menyesuaikan dengan kebutuhan Total kemitraan, Pak. ya 300 habis. Peralatannya Sama tenaga upgrade-nya lebih 350, 400, 400 sama 600 1 M. Ya kita tadi ya, nggak apa-apa sedikit. 1 M. Bangunannya saya nggak tahu bangunannya ini. Rahasia perusahaan. Oke. Jadi kalau tahu, Ada saya tahu. saya tahu. Cor tiang beton Ah, itu saya tahu tapi Ya. Oke. Ini Pak, kandang ini memang speknya spek Sultan Pak. Sultan. Kayunya kayu merbau Kalimantan. Cornya cor besar-besar. Spandeknya 0,30 spindo. Wes kelas berat semua. Imajinasi saya mungkin 3 lebih lah. Ada ya? Ya, Jadi teman-teman siapkan modal kalau ingin seperti ini itu paling tidak 1,1. bangunannya. 1,1 dari Oh gitu. upgrade-nya. Oh saya kira Jadi ini 1,1 belum ini loh, belum
cor yang Ya, belum 1,5 habis. belum bangunan. Privasi. Oh iya. Spek Sultan. Bangunannya nih kalau mau mandeknya bisa, Pak. mandeknya. Badannya 500. Weh, Mau wes, bisa, Pak. wes, pokoknya sama lagi teman-teman banyak sekali ya. Atas juga artinya. Ya ini rahasia. Rahasia ya. Mulai terungkap. Tapi saya paham lah teman-teman. Cor tiang blokor nih. Wes. Di atas 2M. Ya, ya, ya. Sampai- Saya prediksi 3M kan, Mas. Ya. Ah. Di atas 2M sampai mendapatkan populasi 60.000 dengan spek Sultan. Kayu merbau, rangka kandangnya cor 18 sampai 20 cm persegi. Ya. Lalu ini untuk lantai 1 dan lantai 2-nya ini pakai papan palet ini, Pak ya. Kalian. Iya. Ya, ini pakai papan palet. Rangka atap kanal C baja ringan, Ya. spindo, atapnya juga pakai spandek galvalum 30 mili. Di sini saya maksud aja. Ya. Karena bangun kandang itu nggak murah. Nggak murah, Pak. Nggak murah. Nggak murah. Jadi buat teman-teman di sana itu perlu belajar ya sebelum mengeluarkan biaya yang fantastis karena Ya. kita itu butuh ilmu selain modal. Betul. Kadang- Ilmu juga penting. Modal aja tanpa didampingin ilmu ya kita akan modal. Ya. Modal bahasa ini utang, ilmu rasa utang. Lah. ilmu kayak saya tahu Pak. Oh iya. Weh, Mama jenengan asal mundi Pak. Terang dari mana tuh? Kalau yang Jogja. Jogja. Jawa, ya. Jawa. Oh ya, Blitar ya, Blitar di Spodo Pak. Betul tadi. Sejak tahun berapa Pak? Dari sini tahun 65. Mbak sama Mbak Buyut apa? saya kelahiran ke sini. Oh, Saya lahiran 71. Bapak saya 65 ke sini dari 65. jalan Oh, ya, dengan kali asli kelahiran Putra Lampung. Udah langsung. Tapi keturunan Jawa dari Jogja. Jogja. Itu jadi sampai utuh berarti Mas Wahyu. Iya. Walaupun butuh. Utuh. Jadi sama Generasi keluarga ketiga sih, Generasi ketiga ya? Nggih. Sama keluarga Jogja masih sambung atau sudah? Alhamdulillah masih sering masih ada kontak dia. Oke. Berarti kalau ke Jawa jangan lupa mampir ke markas ya Pak Yanto. Oh ya, terus no. Kita sambut. Makanya Blitar. Jauh. 3 jam malah. Ya. Tinggal kontak saya. Oh, oke. Langsung jemput airport. Jadi tadi teman-teman kita ngerjain kandang ini dengan tenaga dari tim Radis sekitar 400 Pak ya, 400-an gitu ya, kurang lebih segitu dengan populasi sekitar kalau maksimal 60.000 ekor gitu, itu relatif biayanya kan yang paling banyak ya seperti ini ya, bisa disederhanakan lah. Kalau ingin konsultasi Bisa disederhanakan. tanya aja, jangan malu-malu. Mau minta RAP kita kasih gratis semuanya. Langsung Enggak, jadi ya nggak apa-apa ya Pak ya. Ilmu itu gratis. Gratis, cocok ya Gratis. alhamdulillah. Sama semua beliau ini kan cuma kontak aja. Ilmunya gratis. Timbang tanya WA Pak Z, Pak Jonam ini bagaimana? Pasti saya jawab dengan Ya. senang hati. Nah, saya rasa begitu. Kita pada hari ini kita terima kasih banyak atas undangan dari Bapak Yantos keluarga Mas Wahyu ini jauh-jauh dari Blitar bisa ke Lampung ini adalah penghargaan yang setingginya buat kita. Mudah-mudahan Senang, kandangnya Pak. Pak Wahyu ini Heeh. sebagai percontohan Heeh. pelopor untuk peternak-peternak lainnya untuk mengangkat ekonominya mereka dari kandang postal ke kandang rak lebih stabil pendapatan. Iya itu Yang penting transferannya, Pak. transferannya. Anu, sering transferan. Transferan. ini terakhir Pak Yanto ada yang perlu disampaikan, monggo. Saya sangat berterima kasih pertama sama Pak Zia. Iya. Yang kedua dapat kunjungan dari sampean dari Blitar, saya sangat berterima kasih. Itu penghargaan yang tak terhingga saya. Tak terduga sebelumnya. Alhamdulillah. Di sini, selagi di sini ada kekurangan, ada kelebihan di tempat saya atau yang melayani saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat owner Ya. yang seperti ini ya. Alhamdulillah. Kita sampaikan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya tim saya mungkin dalam mengerjakan gini kurang Ya. cocok atau bagaimana ada Kurang yang lebihnya. rusak ya dibicarakan dibuka Betul. kita 100% insya Allah tanggung Tanggung jawab. jawab. Saya rasa gitu Pak Dian untuk Boleh. semangat teman-teman Oke. Nusantara kita perlu ucapkan supaya tidak melemah semangatnya. Hari ini ya tetap gaspol di awal Gas. tahun. Bagaimana salamnya Pak Dian? Salam peternak. Nusantara, salam peternak. sukses, Salam peternak. Hebat. Motor dulu ya. Oke, sama-sama.